Iya, yang pertama-tama memang jadwal sidangnya pagi ini, makanya kami datang untuk mengawasi secara langsung bagaimana proses sidang itu diselenggarakan ya. Yang paling penting dalam konteks sidang etik ini ya bukan soal pelanggaran. Kalau soal pelanggaran pasal-pasal yang disangkakan sudah diumumkan. Tapi yang paling penting adalah anatomi bagaimana peristiwa itu terjadi. Konstruksi peristiwa itu terjadi karena ini penting dalam konteks bagaimana membuat terangnya peristiwa, dan ini akan menjadi satu fondamen juga penting dalam konteks tindak pidananya. Nah, kalau mendengar penjelasan dan informasi yang kami dapat dari rekan-rekan kepolisian sebelumnya, anatomi konstruksi peristiwanya sudah cukup lumayan ya. Artinya ada penguraian soal di mana peristiwanya, siapa saja korbannya, apa yang dilakukan oleh pelaku sampai level mengkampanyekan atau upload dalam situs tersebut. Nah ini uraian-uraian itu penting lah. Nanti kita akan lihat apakah misalnya yang belum terungkap ya, apakah misalkan ada soal monetize misalnya kalau ini videonya diupload dan sebagainya. Karena itu nanti akan menentukan karakter dari peristiwa pidananya. Itu yang pertama. Yang kedua begini, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi itu, salah satu yang dikasih mention sama undang-undang tersebut adalah komitmen negara ini terhadap perlindungan anak. Ya. Nah, dalam konteks ini yang paling berasa adalah soal ancaman hukuman. Nah, ancaman hukuman memang kalau pasal-pasal umum ya memang sampai 15 tahun. Kalau ini dilakukan oleh pejabat tambah 1/3. Tapi ada pasal ya yang pasalnya sama hurufnya berbeda yang mengatakan kalau ini dilakukan, ya korbannya anak-anak mengalami kerusakan fisik atau jumlah korbannya lebih dari 1 bisa hukuman seumur hidup. Makanya kita juga dorong hukuman seumur hidup. Jadi itu yang penting. Ya, tapi kalau untuk pengusutan sendiri, ada dugaan sindikat dan Kapolres Mada ini nggak bekerja sendiri karena itu diupload dan lain sebagainya, itu gimana? Kompolnas menyoroti dan mendorong itu supaya diungkap juga nggak? Makanya anatomi peristiwanya jadi sangat penting. Kemarin sudah diungkap sekian orang, bahkan ada inisial yang sudah dibeberkan, inisialnya F oleh polisi. Nah, apakah ini kelompok yang berkomplot ya, ataukah ini bagian dari jaringan internasional, ataukah ini jaringan di level lokal sana? Nah, itu yang nanti kami akan coba urai di peristiwa ini. Lah, tapi apapun itu ya, yang paling penting adalah ya konstruksi peristiwanya dibuat terang benderang sehingga kita bisa tahu nih kok sampai tiga korban anak-anak misalnya. Nah, dalam konteks itu penting 3 korban anak ini menunjukkan intensitas perilaku dari Kapolres ini. Kalau dia masuk dalam ruang yang tadi itu korbannya lebih dari 1 dan sebagainya, hukumannya bisa lebih berat gitu. Istilahnya ya kalau istilah sosialnya bisa disebut sebagai predator. Berarti ini nanti tindakan monetisasi sama pengunggahan video nanti akan terungkap di sidang nanti ya, penguraian. Pasti tidak akan diuraikan detail di sini ya, pasti dipidana. Tapi pijakan konstruksi peristiwanya akan sangat penting untuk kita lihat. Berarti pasti PTDH ya harusnya dengan bukti-bukti yang sudah dengan konstruksi peristiwa seperti itu. Bahkan kemarin Karowaprof juga mengatakan ini pelanggaran berat. Ya, kategorinya ya pasti ini pemencatan dengan tidak hormat. Gitu. Ini akan hari ini apa hari ini? Langsung? Kemungkinan besar hari ini. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.